Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Gladysatunianti Marpaung dengan NIM 250416035. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah yang dipimpin oleh Bapak Alexander Sibiro. Nah, dalam video ini saya akan membahas dan menjawab dua soal problem solving sebagai bagian dari penilaian UTS saya. Semoga di video ini dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Check it out. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan dua angka. Angka pertama akan disimpan ke dalam variabel A dan angka kedua disimpan ke dalam variabel B. Nah, setelah kedua angka dimasukkan, program menghitung hasil penjumlahannya dengan cara menambahkan nilai A dan nilai B. Hasil penjumlahan tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel hasil. Lalu untuk langkah terakhir adalah menampilkan hasil ke layar atau output. Pada saat output ini, pengguna bisa melihat berapa jumlah dari dua angka yang telah mereka masukkan. Jadi, secara singkat, algoritma ini terdiri dari tiga proses utama. Yang pertama menerima input dua angka, yang kedua menghitung jumlah kedua angka tersebut, lalu yang terakhir menampilkan hasilnya. Algoritma ini sangat dasar dan sering digunakan dalam tahap awal pembelajaran pemrograman. Baik, untuk soal nomor 2 yang pada bagian pertama ada input N. Nah, ini adalah langkah pertama yang dimana program menerima sebuah input berupa angka N. Angka inilah yang akan kita hitung nilai faktorialnya. Jadi N itu akan kita hitung nilai faktorialnya. Kemudian dari ada hasil tanda panah 1, yang dimana kita membuat sebuah variabel bernama hasil dan mengisinya dengan nilai awal 1. Berarti si 1 ini miliknya si hasil. Nah, ini penting kita ingat karena ini adalah faktorial yang dimana ini adalah operasi perkalian yang dalam perkalian nilai awal yang paling aman adalah angka 1. Lalu untuk I dari 1 sampai N lakukan. Penjelasannya yaitu langkah ini memulai sebuah perulangan yang dimana perulangan akan berjalan dari angka 1 sampai ke N. Nah, di sini artinya kita akan mengalihkan semua angka dari 1, 2, 3 hingga ke N. Lalu pada bagian hasil tanda panah hasil kali I. Sama seperti yang tadi, pada setiap langkah atau perulangan, dimana di sini kita menggunakan perulangan, kita di sini akan memperbarui nilai hasil dengan mengalihkan dengan angka I saat ini. Dengan cara ini, kita akan membangun nilai faktorial secara bertahap. Nah, contohnya itu misalnya jika N-nya itu 5, maka hasilnya itu seperti 1 kali 1 sama dengan 1, maka nilai I-nya disimpan itu 1, berarti 1 kali 2, lanjut hasil I-nya 2, kita lanjut lagi 2 kali 3, hasil I-nya 6, kemudian kita buat lagi 6 kali 4, 24, lalu 24 yang kita simpan berarti 24 kali 5, 120, dan selesai, dia berhenti di 5 karena N-nya itu 5. Lalu selanjutnya itu pada bagian selesai. Bagian ini menandakan bagian perulangan telah selesai dijalankan dari 1 sampai N. Yang tadi saya bilang sudah berhenti di 5 saja karena N-nya sama dengan 5. Lalu terakhir itu outputnya cetak hasil. Nah, di akhir proses ini program akan menampilkan hasil, yaitu perhitungan faktorial dari N. Karena Python mendukung big integer, maka nilai hasil bisa berupa angka yang sangat besar, bahkan hingga ratusan digit. Nah, di sini aku akan buat pembuktian di mana soal yang udah aku kerjain. Nanti aku akan jelasin lagi bagaimana jika programnya itu menerima
inputan besar. Nah, contohnya nanti aku akan membuat inputannya n sama dengan 25. Dan ini dia hasilnya. Baik, itu dia tadi penjelasan saya dalam menjawab 2 soal problem solving sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester saya. Di sini saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai cara menyelesaikan soal tersebut. Saya berterima kasih kepada Bapak Alexander Sibero selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Serta saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya and see you next video. Bye bye.